Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Saverius dengan NPM 2019 435000372. Di sini saya ingin mempresentasikan aplikasi skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Aplikasi Penjualan dengan metode Extreme Programming pada bengkel XP. Nah, pertama di sini kita buka SAM-nya terlebih dahulu. Jika sudah dibuka SAM-nya, kita pilih Apache dan MySQL. Jika keduanya setelah selesai atau berhasil dinyalakan, kita close SAM-nya, lalu kita buka database-nya terlebih dahulu. Nah, ini dia database-nya tersebut. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, cara untuk masuk ke dalam aplikasi dengan cara klik tombol kanan, lalu pencet run file. Nah, nanti tampilannya akan seperti kayak gini. Lalu kita masukkan username kita. Nah, jika sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi tersebut, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada tampilan master data, transaksi, dan laporan. Kita ke master data terlebih dahulu. Di sini ada data pelanggan, data karyawan, data supplier, dan data spare part. Pertama kita masuk ke dalam data pelanggan terlebih dahulu. Ini dia tampilan data pelanggan. Di sini pelanggan tersebut sudah ada 2. Jika kalau kita tambahkan nama dan data pelanggan, pertama kita masukin nama pelanggannya. Misalnya namanya Denis. Di sini kita ketik Denis. Nomor teleponnya kita ketik di sini. Alamatnya kita tulis di sini. Lalu kita pencet tambah. Keterangannya data pelanggan berhasil disimpan. Nah, dia langsung bertambah di sini. Kalau kita mau mengedit nama pelanggan, pencet nama pelanggan, lalu ubah di sini. Misalnya kita ubah nomor teleponnya yang tadi di belakangnya 432, kita ubah menjadi 123. Lalu kita pencet edit. Keterangannya data pelanggan berhasil diubah. Di sini berubah menjadi 123. Lalu jika kita ingin menghapus data pelanggan, kita tinggal pencet nama pelanggannya, lalu klik tombol hapus. Lalu pilih yes, hapus pelanggan. Kita pencet OK. Di sini pelanggan tersebut sudah dihapus. Kita kembali, lalu kita ke data karyawan. Nah, di sini data karyawan tidak jauh berbeda dengan data pelanggan. Kita masukin nama karyawannya sama seperti tadi.
kita tambah di sini. Data karyawan berhasil disimpan. Ini dia. Jika kita mau mengedit, sama seperti tadi, kita klik tombol ini, lalu kita ubah namanya yang sekarang Barrier, kita ubah menjadi Cika. Lalu klik tombol edit. Data karyawan berhasil diubah. Di sini namanya berubah menjadi Cika. Ketika kita ingin menghapus, kita klik ini juga, lalu klik tombol hapus, lalu pilih yes. Data karyawan berhasil dihapus. Di sini pun jadi terhapus, jadi tidak ada lagi. Kita kembali lagi. Kita ke data supplier. Kita masuk ke data supplier. Di sini kita masukkan nama suppliernya. Misalnya Garaga Racing Team. Nomor teleponnya 021. Kita masukkan alamatnya, misalnya di Bekasi. Lalu kita tambah dan masukkan nama data supplier. Data supplier berhasil disimpan. Ini dia. Ketika kita ingin mengedit, pilihnya sama seperti kayak tadi. Kita kembali lagi. Kita ke data spare part. Nah, di sini di data spare part agak sedikit berbeda. Perbedaannya di sini ada jenis dari data spare partnya tersebut. Di sini nama, di sini ada ID, ada harga jual, ada harga belinya, sama stok. Sekarang kita masukkan nama spare part terlebih dahulu, misalnya kelahar. Di sini kita pilih jenisnya. Jenis dari kelahar tersebut termasuk gear. Harga beli, kita beli dari supplier misalnya 50.000. Kita jual dengan 55.000. Stoknya kita bikin 10. Lalu kita tambah. Data barang berhasil disimpan. Kita kembali. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi. Kita masuk ke transaksi pembelian. Nah, ini dia tampilan data transaksi dalam pembelian. Jika kita ingin membeli barang dari supplier, maka kita cari ID-nya supplier yang telah kita masukkan tadi. Nah, di sini ada data supplier yang sudah kita masukkan tadi ya. Kita masukkan nama Garage Racing Team. Di sini sudah masuk semua, dari ID pembeliannya, ID suppliernya, namanya, sama teleponnya. Lalu kita masukkan barang, ID barangnya. Nah, kita masukkan yang ke lahar. Di sini udah langsung masuk di sini. Lalu kita masukkan jumlahnya. Jumlahnya kita beli 30. Lalu kita hitung. Lalu kita pencet tambah. Nah, di sini sudah masuk. Dari ID-nya sudah ada, namanya kelahar, harganya 50.000, jumlahnya 30, total harga
1500000. Jika kita ingin menambahkannya lagi, kita tinggal klik ini, kita pilih nama data suppliernya, terus kita pilih ID barangnya, lalu kita masukkan jumlahnya, kita masukkan 10, lalu pencet tombol hitung, lalu pencet tombol tambah. Di sini udah masuk. Jadi seperti itu. Sekarang kita masuk ke transaksi penjualan. Nggak beda jauh dari data pembelian. Di sini kita cara mengoperasikan data penjualannya sama seperti data pembelian. Kita pencet tombol cari. Nah, kita pilih data pelanggan yang tadi kita masukkan. Kita klik ini, nama data pelanggannya sudah masuk sama nomor teleponnya. Lalu kita pilih barang yang ingin dia beli. Misalnya dia ingin membeli kelahar, kita ini stok, kita sudah masuk di ini nama kelaharnya, ini stoknya ada 40 dalam kelahar, di kelahar harganya 55.000. Kita masukkan jumlahnya 20 misalnya, lalu hitung, lalu kita pencet tambah. Di sini sudah masuk kelahar, harga, jumlah, sama total harganya. Jika kita ingin menambahkannya lagi, sama seperti tadi, kita pilih cari, pilih namanya, cari barangnya. Tadi kan kelaharnya stoknya 40 ya, sekarang jadi berkurang menjadi 20 karena tadi udah terjual 20. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu kita pilih knalpot misalnya, knalpot, terus kita masukin jumlah yang kita beli 24 misal, atau enggak 30, lalu hitung, lalu tambah. Nah, jadi seperti itu. Dan terakhir di sini ada laporan, tampilan laporan. Nah, ini dia tampilan laporannya, ada laporan pelanggan, laporan spare part, laporan supplier, laporan pembelian, laporan karyawan, dan laporan penjualan. Jika kita ingin melihat atau mencetak laporan, kita tinggal klik tombol cetak. Pertama kita cetak laporan pelanggan. Nah, ini dia tampilan dari laporan pelanggan bengkel XP. Jadi seperti ini. Ada ID pelanggan, nama, nomor telepon, alamat, logo bengkel, sama pemilik bengkel. Jadi seperti itu. Sini kita cetak juga laporan spare partnya, sama ada laporan spare part bengkel XP. Di sini ada logo, ada ID, ada nama, ada jenis, ada harga beli, ada harga jual, ada stok, ada nama pemiliknya. Ini
laporan supplier. Ini laporan suppliernya, ada ID supplier, nama supplier, telepon, alamat, bengkel, sama pemilik. Kita buka semua. Ini juga berhasil kita buka dari laporan pembeliannya. Ada ID pembelian, ID supplier, total harganya, sama tanggal. Di sini ada data karyawan laporannya. Nah, ini ada ID karyawannya, ada namanya yang tadi kita input. Lalu ada nomor telepon sama alamat. Di sini ada laporan penjualan yang terakhir. Di sini ada ID penjualannya, ID pelanggan, totalnya, total harga, sama tanggal. Ini yang tadi kita masukin. Lalu kita klik kembali. Lalu kita pencet tombol keluar untuk kita logout. Lalu berhasil keluar.